Arus lalu lintas pada libur panjang akhir pekan ini cukup padat di sejumlah ruas jalan di sekitaran tempat wisata. Nah, reporter kami siap mengabarkan dari sejumlah titik untuk Anda. Ada dari Lembang, Jawa Barat, ada Endra Kusuma, sementara dari Cikampek juga ada Agung Prasetyo. Kita ke Lembang dulu, di pusat lokasi wisata di kawasan Bandung Barat. Endra, kondisi seperti apa? Masih terlihat padat hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Alfat, dapat saya laporkan dari perkembangan terkini ya. Hingga pukul 14 ini memang memang sempat diguyur hujan. Dan kondisi ini memang tidak menyurutkan beberapa pengunjung yang dari arah kota Bandung pun mengarah ke Lembang pun bersama. Jadi ingat cukup padat juga. Sebaliknya dari Lembang ke Bandung pun memang bersamaan dengan padat juga. Kondisi ini memang tidak sudah diprediksi dari awal-awal. Memang di hari libur kedua ini memang cukup beberapa pengunjung memang cukup antusias datang ke kawasan Lembang ini, dan kondisi ini membuat Satlantas Polres Cimahi pun dari tadi pagi hingga hari ini itu sudah memberlakukan lebih dari 9 kali one way. Itu pun diberlakukan di 4 titik ya, diantaranya di daerah di Gudang Kahuripan, terus di daerah di Saung Pengkolan maupun di Betrik maupun di daerah di Grand Hotel Lembang, di Hotel Lembang. Dan situasi ini ternyata di hari kedua ini memang antusiasnya cukup padat. Memang di sekitar hampir 5.000 lebih dari pengunjung pun datang hadir tumplek ke Lembang ini, dan seperti di belakang ini juga kelihatan memang cukup padat. Dan memang diberlakukan sistem one way, memang ada diberlakukan sistem one way secara tertutup, secara satu arah, memang ada pun secara bergantian, dan situasi ini pun memang tetap saja membuat pengunjung pun memang di jalan pun menjadi padat juga. Dan selain rekayasa mengarahkan kendaraan dari arah Lembang pun ke Kolonel Masturi maupun ke Tan Bajuri maupun ke Dabu Kiri. Namun kondisi ini ternyata tidak membuat lalin di Lembang ini lancar, karena memang secara bersama di sore ini memang duanya berpadu dan ada yang turun dan ke bawah, ini membuat kendaraan itu menjadi ramai, meriah gitu, Lapas. Ya, untuk petugas kepolisian tentunya terus menjaga lokasi-lokasi rawan macet. Ada sekitar 60 anggota ini disebar di 4 titik tersebut. Memang tapi tetap saja kondisi ini memang tidak menjadi solusi, karena dari beberapa objek wisata ini rata-rata kan tidak memenuhi lahan parkir tetap, hingga kendaraan yang keluar di wisata ini membuat terhambat. Dan situasi ini memang membuat pengunjung pun rela berjalan sampai 1 kilo, karena lokasinya agak jauh dari di belakang sini, memang cukup jauh, memang jalan untuk memaksakan diri agar kendaraan memang dapat diurai di lokasi, tidak terjadi penumpukan, begitu mungkin Arfan. Baik, bagaimana kemudian dengan jalur yang menuju ke arah Bandung dan juga ke arah Cikampek? Kita ke Agung Prasetyo, seperti apa kondisinya hingga sore hari ini, Agung? Ya, terima kasih Alfat, juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada libur akhir pekan dan tanggal merah Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari Senin besok. Pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ataupun ke arah Bandung relatif sepi dibandingkan dengan kondisi tadi pagi hingga siang hari tadi, di mana di tempat kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 arus lalu lintas sudah mulai menurun sejak tadi siang sekitar pukul 14.00, dan kepadatan atau antrian di gerbang tol Cikampek Utama saat ini sudah tidak terlihat lagi, dan PT Jasa Marga tetap membuka 7 gardu utama ke arah Cikampek dan ditambah dengan 7 gardu satelit. Memang pada sore hari ini juga di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek tidak terlihat lagi kepadatan ataupun kemacetan jika dibandingkan dengan pagi tadi hingga siang hari ini. Memang di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek terjadi kepadatan seperti di kilometer 48. Ini yang merupakan titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol layang MBZ, dan antrian ataupun kepadatan juga mengular hingga tol layang. Selain di kilometer 48, kepadatan juga terjadi di kilometer 57 menuju ke rest area, di mana kendaraan yang akan masuk ke rest area sempat mengular juga, dan kepadatan semakin parah. Selain itu, kepolisian dan
PT Jasa Marga melakukan rekayasa lalu lintas sejak tadi siang, di mana rekayasa lalu lintas ini yaitu kontraflow yang diberlakukan dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 62 Dawan. Dan untuk kontraflow saat ini tidak diberlakukan lagi karena arus lalu lintas sudah lancar, di mana nantinya jika terjadi kepadatan ataupun kemacetan kembali di ruas tol Jakarta Cikampek, petugas kepolisian dan Jasa Marga akan melakukan kembali kontraflow namun sifatnya situasional. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, arus lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Cikampek ataupun ke arah Jakarta, dari arah Bandung menuju ke Jakarta juga terpantau masih lancar. Sementara itu, Alfat, kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan beralih ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada Usep Saripudin yang berada di Simpang Gadok. Usep, kondisinya hingga sore hari ini bagaimana? Kalau tadi pagi cukup padat. Sore ini? Ya, Alfat dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi saat ini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat tengah diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Namun demikian kepadatan terjadi di beberapa titik seperti di kawasan Cisarua Bogor, kemudian juga di Megamendung, dan itu cukup panjang. Tadi saya di atas di sana terpaksa untuk datang ke lokasi tempat saya melaporkan ini di Simpang Gadok, tepatnya di Jalan Arteri Ciawi, di mana saat ini sudah dilakukan penutupan yang untuk ke arah Puncak karena memang satu arah. Dan satu arah ini tadi ada kepadatannya pas di dekat kawasan beberapa tempat objek wisata dan juga tempat-tempat pusat penjualan oleh-oleh. Anda bisa menyaksikan di belakang saya ini ada kepadatan yang sangat padat sekali, dan ini antrian ini bukan sedang macet tetapi sedang menunggu dilakukannya one way dari arah Jakarta menuju ke arah maksudnya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, dan ini dari arah Arteri Ciawi menuju ke arah Puncak tertutup dulu untuk sementara karena memang menunggu situasi dan kondisi diberlakukan kembali normal. Biasanya dilakukan nanti setelah kondisi di atas ataupun di kawasan Megamendung, kemudian dari atas Cisarua dan juga di kawasan dan sekitarnya tempat-tempat wisata, terutama di kawasan sekitar Matahari, Taman Wisata Matahari, kemudian juga di kawasan Taman Safari dan juga di sekitar kawasan tempat-tempat wisata lainnya. Dan itu cukup padat sekali. Kepanjangan ini kondisinya memang harus sabar gitu menunggu dari arah Ciawi menuju ke arah Puncak maupun sebaliknya dari arah tol Ciawi yang menuju ke arah Puncak, dan itu ada dua arah yang memang saat ini terpending sementara. Untuk sementara informasi demikian disampaikan, Alfat. Usep Saripudin mengabarkan dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, sebelumnya rekan-rekan dari Lembang juga dari tol Cikampek.